Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di sini mari kita lanjut rangkuman manga Tensei Shitara dan anak OG sebelumnya, yaitu lanjut ke part 25-nya. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu supaya lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jadi sebelumnya setelah sampai di pegunungan Buene dan sempat bertarung melawan kelompok bandit di wilayah itu, tim Lloyd pun mampu mengalahkan mereka semua dan sangat mudah. Sedangkan bos dari kawanan bandit itu malah langsung mengincar Lloyd dan dia itu sempat menyaksikan aura kekuatan Lloyd yang bocor yang sangat mengerikan. Sebelum akhirnya dia pun dihentikan oleh Tao yang malah datang sendiri ke tempat itu. Jadi sebelum dilakukan pencarian, Tao dan Chen Sangnya yang malah datang sendiri menemui mereka. Nah, sebenarnya di sini sempat ditunjukkan sedikit flashback dari sang bos bandit dan adiknya yaitu Berus. Jadi dulunya si bos bandit yang bernama Mars ini merupakan sang ahli strategi dari kekaisaran. Beberapa tahun yang lalu kekaisaran itu merupakan negara dengan kekuatan militer terkuat di dunia. Cuma sepertinya waktu itu wilayah mereka juga sempat mengalami bencana stampede. Nah, cuma Mars yang merupakan ahli strategi ini tidak diberi kesempatan lebih untuk mengalahkan semua monster yang menyerang wilayah mereka. Jadi sang kaisar itu menganggap kalau Mars telah gagal dan bahkan strategi yang dia berikan sampai memberikan kerugian bagi kekaisaran. Makanya sang raja pun akhirnya menggunakan sihir altar untuk melenyapkan semua musuh-musuh mereka waktu itu. Tentu para bawahan dan pasukan Mars yang saat itu masih di medan pertempuran juga ikut terkena serangan dahsyat itu. Dan sepertinya kekaisaran sendiri juga sampai menerima dampaknya. Sedangkan Mars sendiri akhirnya mendapatkan hukuman mati dari sang kaisar. Karena bahkan dia sampai marah-marah dan menentang sang kaisar yang sudah menggunakan sihir altar tanpa memberikan Mars dan pasukannya kesempatan lebih. Jadi ya waktu itu Mars benar-benar kehilangan semua teman-teman dan bawahannya dan hanya tinggal punya satu adiknya yaitu Berus. Nah, tapi kan ternyata para penjaga yang diperintahkan untuk mengeksekusi Mars malah menyarankan Mars untuk kabur dan segera pergi dari kekaisaran. Karena ya mereka juga sangat peduli pada Mars dan adiknya yaitu Berus. Apalagi waktu itu kekaisaran memang kelihatannya sudah tidak terselamatkan lagi. Bahkan para penjaga itu sudah menyiapkan kuda untuk Mars dan adiknya di belakang istana. Awalnya tentu Mars ini nggak mau meninggalkan mereka begitu saja dan menyelamatkan dirinya sendiri. Cuma kan para penjaga terusan membujuk Mars kalau Mars juga harus memikirkan adiknya yaitu Berus. Karena ya para penjaga dan pasukan kekaisaran juga sangat peduli pada Berus. Ya akhirnya waktu itu dengan sangat berat hati dan terpaksa Mars pun akhirnya pergi meninggalkan kekaisaran dengan adiknya yaitu Berus. Nah, setelah melakukan perjalanan yang jauh, Mars dan adiknya pun sampai di kaki pegunungan Buene dan di situ mereka bertemu dengan kelompok bandit gunung yang sangat lemah yaitu suku Gnome. Bahkan kelompok bandit gunung ini sebenarnya benar-benar tidak berguna dan tidak mampu bertarung. Cuma kan dari pertemuan mereka itu Mars pun akhirnya memutuskan untuk terus maju dan tidak lagi terlarut dalam kesedihan dan keputusasaannya. Karena ternyata suku Gnome ini juga telah mengalami nasib yang sama seperti Mars. Dulunya mereka itu sudah pernah kehilangan keluarga, tempat tinggal, dan teman-teman mereka akibat stampede. Dan akhirnya saat ini mereka tinggal di pegunungan Buene sebagai bandit. Tapi bahkan saat ini mereka juga masih kehilangan teman mereka setelah tinggal di situ, yaitu karena kelaparan. Cuma kan walaupun begitu, mereka itu selalu menghadapi semuanya dengan cara tersenyum. Nah, makanya awalnya Mars yang melihatnya itu sempat marah. Kok bisa mereka malah tersenyum seperti itu setelah kehilangan banyak hal yang sangat berharga dalam hidup mereka? Lalu mereka pun menjawab kalau kita sampai menangis berarti kita kalah. Karena orang yang tertawa dan tersenyum itu tidak akan kalah. Ya dari sini Mars pun akhirnya sadar dan memutuskan untuk tetap bergerak maju. Sekalipun dirinya sudah kehilangan semuanya dan hanya tinggal punya adik yang sangat dia sayangi yaitu Berus. Ya sebenarnya yang menjadi penyesalan terbesar Mars itu kenapa dirinya tidak mampu menyelamatkan teman-teman dan pasukannya sendiri. Makanya sebelumnya walaupun melihat kekuatan Lloyd yang sangat mengerikan, Mars itu bahkan tetap nekat dan sama sekali nggak mau lari meninggalkan teman-temannya yang baru yaitu suku Gnome. Lalu berikutnya di sini diceritakan kenapa Tao dan Chen Sang bisa ada di pegunungan itu. Jadi pada saat arc kerajaan Bertram, Tao itu kan memang sudah bertekad bakal berlatih dengan lebih keras lagi. Nah makanya setelah festival alchemy berakhir, Tao dan Chen Sang itu langsung menuju pegunungan Buene untuk memulai pelatihan Tao. Tapi mereka berlatihnya itu di puncak tertingginya pegunungan Buene, yang mana itu merupakan zona yang paling mengerikan di wilayah itu. Karena saking tingginya jadi kadar oksigen di tempat itu sangat rendah, yang bahkan sampai menolak segala macam kehidupan. Tapi justru tempat itulah yang paling tepat untuk semakin melatih pernafasan Tao. Ya walaupun saat baru sampai di tempat itu aja Tao sudah langsung kesulitan untuk bisa bernafas. Dan itu menandakan kalau teknik pernafasan Tao itu memang belum matang. Ya sebelumnya Tao sendiri kan yang memang meminta untuk dilatih dengan sangat keras. Bahkan yang bakal melatihnya langsung itu Chen Sangnya sendiri.
Ya dari situ akhirnya pelatihan Tao yang sangat keras pun dimulai. Dia itu diharuskan untuk tetap berdiri mau apapun yang terjadi, dan itu bukan latihan yang hanya sebentar saja. Ya ibaratnya Tao ini harus bisa menjadi bunga yang bahkan mampu berkembang di bawah langit biru yang penuh dengan kematian. Karena memang di tempat itu nggak ada kehidupan yang mampu bertahan. Sampai akhirnya tim Lloyd pun sampai di pegunungan Buene dan akhirnya bertemu dengan Chen Sang dan Tao yang sudah turun gunung. Nah, lalu kembali lagi ke cerita sebelumnya di mana saat itu kan Tao dan Chen Sang akhirnya sudah berkumpul bersama tim Lloyd. Sedangkan Mars, Berus dan semua kelompok banditnya masih mereka ikat dan ikutan kumpul bersama mereka. Tapi ternyata dari kelompok bandit itu nggak ada yang tewas dalam pertarungan sebelumnya. Karena Lloyd memang sudah memerintahkan timnya untuk jangan sampai membunuh satu pun di antara mereka. Jadi ya cuma ditangkap aja. Oh ya by the way, Mars itu seorang pria, sedangkan kalau Berus itu baru yang wanita. Nah di sini setelah Tao dan Chen Sang ikutan berkumpul, tim Lloyd itu kan mulai menjelaskan situasinya pada mereka. Mars dan Berus juga tentunya ikutan mendengarkan semua itu. Awalnya ya tentu mereka sangat kaget begitu mendengar kalau jumlah monsternya itu sampai 1,4 juta. Nah tapi dari tempat ini aja Chen Sang dan Tao itu sudah langsung bisa merasakan kalau ada 7 aura besar di sebelah utara yang jauh. Yang mana itu merupakan bos dari masing-masing kawanan yang memang berjumlah 7 monster kelas SS. Ya tentunya itu sangat luar biasa sih. Karena dari jarak yang sangat jauh aja Chen Sang dan Tao itu bisa langsung merasakan aura kehadiran mereka dan bahkan langsung tahu jumlahnya itu berapa. Setelah itu di sini mereka pun lanjut membicarakan tentang strategi yang nantinya bakal digunakan sang raja, yaitu sihir altar. Jika para kawanan monster itu sampai melewati gerbang benua. Nah cuma yang jadi pertanyaan Mars itu kan kenapa nggak dari awal aja sang raja langsung menggunakan sihir altar? Apakah sang raja Salom memang sebodoh itu dan begitu tenggelam dalam kedamaian? Karena jika digunakan nanti kan pastinya para pasukan Salom yang tersisa juga bakal terkena dampaknya. Ya walaupun tentu mereka semua sudah sangat siap dengan semua itu. Akhirnya di sini tim Lloyd pun mengatakan kalau masih ada Marquis di antara gerombolan monster itu dan masih ada kemungkinan kalau dia masih hidup. Makanya sang raja masih terusan menunda-nunda untuk tidak menggunakan sihir altar. Karena mereka semua bakal terus berjuang untuk bisa menemukan dan menyelamatkan Marquis. Termasuk tim Lloyd ini yang makanya sangat membutuhkan bantuan Tao dan Chen Sang. Nah di sini begitu Mars mendengar hal itu, dia pun gak bisa menahan diri untuk terkejut. Karena ternyata Marquis itu memang sangat populer di negara lain juga. Termasuk di Kekaisaran yang dulunya merupakan negara Mars sendiri. Dan karena Mars juga tahu kalau Marquis itu memang sangat kuat, makanya dia pun hampir nggak percaya. Monster sekuat apa yang mampu mengalahkan sang Sword Sign Marquis? Nah di sini Silpa sendiri itu kan yang langsung meminta bantuan Chen Sang dan Tao untuk nantinya membantu menemukan Marquis. Ya tentu tanpa diminta aja Tao dan Chen Sang pasti bakal ikut membantu mereka. Cuma kan awalnya Chen Sang masih aja menyinggung tentang tindakan Ido di Festival Alchemy. Yang mana waktu itu kan Tao hampir aja mati saat bertarung melawan Ido dan Tartaros. Ya walaupun itu perbuatan Tartaros dan harusnya Chen Sang juga tahu itu. Cuma ya entah kenapa dia malah sempat menyinggung hal itu. Jadi ya di sini Ido juga jadi ikutan merasa sangat bersalah dan sampai bolak-balik minta maaf sama mereka. Nah di sini dari tadi Silpa itu kan terusan menunjukkan ekspresi sedih dan bahkan sampai menunjukkan wajah pasrah. Makanya Tao yang gak tahan melihatnya akhirnya sampai berteriak serahkan saja pada Tao Chan ini. Dan juga meminta Silpa untuk jangan lagi menunjukkan wajah pasrah seperti itu. Ya pokoknya di sini Tao itu benar-benar tahu bagaimana cara menghidupkan suasana dan membuat mereka kembali bersemangat. Ya memang kehadiran Tao dalam party Lloyd itu cukup berpengaruh cuy. Karena Tao itu kan orangnya memang sangat ceria dan selalu menghadapi semuanya dan sangat tegar. Makanya pas sebelumnya nggak ada Tao, suasana di antara mereka itu kelihatan cukup suram. Nah di sini setelah memahami semua itu, Mars ini kan sempat mengatakan pada Grimo kalau tim Lloyd dan kerajaan Salom itu memang sangat bodoh. Padahal mereka nggak tahu orang yang berusaha mereka cari dan selamatkan itu masih hidup atau tidak. Dan bahkan bagi Mars nggak ada kesempatan bagi mereka untuk mengalahkan 1,4 juta monster hanya dengan pasukan sebanyak itu. Namun mereka tetap berusaha dan bahkan sampai mempertaruhkan segalanya. Cuma Grimo yang mendengar itu malah balik mengatakan justru apa yang dilakukan Mars itu jauh lebih kelihatan bodoh, yaitu menantang Lloyd bertarung. Kami juga berjuang demi teman-teman kami, lalu apa bedanya antara kau dan kami? Begitulah yang Grimo katakan dan Mars yang mendengar itu hanya tersenyum. Tapi setelahnya di sini Mars pun kelihatan sangat marah dan bertekad untuk nantinya ikutan mengalahkan para monster dalam stampede kali ini. Karena ya jika dibiarkan pegunungan Buene juga bakal ikutan diratakan oleh kawanan monster itu. Makanya Mars pun juga nggak akan tinggal diam. Dia nggak akan membiarkan para monster itu mengambil tempat tinggal dan teman-temannya lagi. Lalu di sini Mars yang penasaran dengan kondisi kekuatan Lloyd mulai bertanya pada Grimo,
Sedangkan Grimo tanpa ragu mulai menjelaskan sedikit padanya. Ya, intinya Grimo menjelaskan kalau kekuatan Lloyd saat ini beneran terusan diserap secara gila-gilaan untuk mempertahankan semua pasukan Yin dan Yang. Cuma yang membuat Grimo khawatir itu bukan karena Lloyd yang bakal kehabisan energi sihir, melainkan keran sihirnya saat ini sudah mulai rusak. Jadi Lloyd nggak akan bisa menahan kekuatannya seperti biasanya. Lalu Shin pun berpindah ke sebuah tebing tandus yang sepertinya masih di pegunungan Buene. Jadi sebelumnya setelah ngobrol bentar dengan Tao dan Zensang, Lloyd itu kan akhirnya pergi dari tempat itu karena dia udah hampir nggak mampu untuk mengontrol kekuatannya sendiri. Makanya di sini dia sempat mencoba menembakkan satu fireball kecil yang ternyata malah jadi menciptakan tembakan yang cukup dahsyat. Yang berarti Lloyd memang sudah benar-benar nggak bisa mengontrol kekuatannya sendiri. Jadi simpelnya saat ini sedang terjadi kerusakan di lubang dan sirkuit sihir Lloyd dan itu mempengaruhi bagian outputnya. Normalnya semua itu bakal pulih kembali seiring berjalannya waktu selama keadaannya tetap tenang. Cuma kan saat ini kekuatan sihir Lloyd aja lagi terusan diserap untuk mempertahankan semua pasukan Yin dan Yang. Dan Lloyd harus tetap mempertahankan tingkat pengeluaran energinya supaya nggak terlalu berlebihan. Yang berarti kerusakan tadi bakal terus terjadi sampai pertempuran berakhir. Nah, yang jadi masalahnya untuk saat ini semua sihir lain yang Lloyd keluarkan itu bakal aktif dengan kekuatan yang berlebih. Makanya satu fireball aja dampaknya bisa sampai seperti itu. Apalagi jika Lloyd sampai menggunakan sihir lain yang lebih kuat. Yang ada nantinya malah nggak hanya mengenai musuhnya saja, tapi kawan-kawan Lloyd juga bakal ikutan terkena dampaknya. Karena nggak akan bisa dikontrol dan dampaknya bakal sangat mengerikan. Jadi ya di sini Lloyd sendiri sampai murung dan bingung apa yang harus aku lakukan. Sampai akhirnya saat itu kan ada Sayas yang memang sengaja diperintahkan oleh Albert untuk mengantarkan sesuatu pada Lloyd. Kebetulan dia menemukan Lloyd yang sedang berada di tempat itu sendirian. Nah, bekas dari ledakan fireball sebelumnya kan masih ada di wilayah itu dan masih kelihatan sangat jelas. Cuma kan Sayas yang melihat itu mengira kalau itu merupakan bekas hantaman dari meteor yang baru jatuh. Nah, jadi beberapa hari sebelumnya Sayas itu diperintahkan oleh Albert untuk mengantarkan buku panduan sihir militer dan juga sekalian mendukung dan memastikan keselamatan Lloyd. Karena Sayas ini kan lumayan dalam menggunakan sihir. Jadi dia itu bisa menempuh perjalanan dengan lebih cepat, yaitu dengan cara memperkuat kudanya dengan sihir. Nah, di sini Sayas yang melihat Lloyd hanya sendirian dan bahkan kelihatan tidak seperti biasanya, awalnya sempat berpikir yang tidak-tidak dan sempat menertawakannya. Cuma kan setelah itu Sayas malah jadi berusaha menghibur dan menenangkan Lloyd dan bahkan sampai memberikan sebagian makanannya untuk Lloyd. Karena Sayas itu sempat berpikir kalau teman-teman Lloyd sudah gugur dalam pertempuran dan hanya tinggal Lloyd yang selamat. Makanya dia sampai bersikap baik seperti itu. Cuma kan Lloydnya masih aja kelihatan kurang bersemangat. Sampai akhirnya Sayas pun menyerahkan buku panduan sihir militer yang dia bawa. Nah, begitu tahu dan melihatnya, Lloyd itu langsung kelihatan sangat bersemangat dan langsung buru-buru untuk membacanya. Ya, seperti biasa, Lloyd kalau udah mulai membaca buku-buku sihir itu kelihatan sangat senang dan sangat bahagia. Apalagi buku yang memang bikin dia penasaran. Makanya di sini saya melihatnya aja sampai teringat tentang pria yang dulunya pernah dia bunuh dan sangat dia benci, yaitu Lloyd di kehidupan sebelumnya. Karena caranya membaca dan menunjukkan ekspresinya itu memang sangat sama. Lalu Shin pun berpindah ke wilayah Salom di mana saat itu Albert sedang mengunjungi sebuah makam yang cukup indah. Ternyata ini adalah makam Lloyd di kehidupan sebelumnya. Karena Albert itu kan memang sudah menganggapnya sebagai kakaknya sendiri. Makanya bahkan sampai dibuatkan makam sendiri seperti itu. Di sini sambil meletakkan bunga, Albert itu mengatakan, "Oni-chan, jika aku pergi ke sana, apakah kamu akan bermain denganku lagi?" Ya maksudnya pergi ke alam baka. Karena dalam pertempuran ini kan Albert memang sudah siap untuk mati. Lalu tak lama kemudian sang pangeran pertama yaitu Sinesel juga datang ke tempat itu. Di sini ada beberapa hal yang sempat mereka bicarakan. Awalnya Albert itu mengatakan ternyata Lloyd itu punya kemampuan memimpin yang lebih dari yang aku pikirkan. Padahal aku selalu berada di sisinya, tapi aku tidak mampu menyadari hal itu. Namun Nisama bisa langsung mengetahuinya hanya dengan sekali lihat. Aku memang tidak mampu mengalahkanmu dalam hal apapun. Jadi tolong gantikanlah Raja Senesel Nisama. Ya intinya Albert itu memang sudah sangat siap untuk mati dalam pertempuran kali ini. Tentu dia juga sampai berpesan pada kakaknya untuk kembali dengan selamat. Nah, setelah Albert pergi, di sini giliran Senesel yang menaruh bunga di makam itu. Ya, sepertinya nggak hanya Albert yang kenal dan dekat dengan Lloyd di kehidupan sebelumnya, melainkan Senesel juga. Bahkan di sini ada satu panel yang memperlihatkan Lloyd yang sedang menyarankan Senesel untuk belajar memainkan catur militer. Lalu setelah itu di sini begitu Senesel hendak menaruh bunga yang dia bawa, ada sesuatu di makam itu membuatnya sampai kelihatan sangat terkejut. Walaupun di chapter ini belum dijelaskan apa itu.
Lalu Shin pun berpindah ke tempat tim Lloyd di mana saat itu sudah pagi hari. Namun Lloydnya masih belum kembali. Ya sebenarnya sebelumnya Grimo sempat melihatnya dari kejauhan. Karena di situ sudah ada Seiya yang sedang menemani Lloyd, jadi Grimo itu memutuskan untuk tidak muncul dan mendekati mereka. Nah, di sini ada Ren, Shiro, Grimo, dan Mars yang lagi-lagi sedang membicarakan tentang kekuatan Lloyd dan juga strategi milik sang pangeran pertama. Ternyata dulunya pada saat masih di Kekaisaran, Mars itu udah beberapa kali sempat adu strategi melawan Senecal. Namun tidak pernah sekalipun Mars bisa menang melawannya. Tapi bukan berarti Marsnya yang lemah, melainkan Senecalnya yang memang sangat kuat dan bahkan sampai dijuluki sebagai sang monster strategi. Makanya di sini Mars pun sampai berpikir kalau mungkin bagi Senecal Lloyd itu merupakan peluang kemenangan 1% dalam pertempuran ini. Karena kan tanpa kekuatan besar Lloyd, kerajaan Salom itu seperti nggak punya peluang kemenangan. Makanya Senecal sengaja memasukkan Lloyd dalam strategi yang dia gunakan. Dan bahkan Mars itu sampai berpikir mungkin pertemuanku dengan tim Lloyd juga sudah diprediksi oleh Senecal. Sedangkan saat itu di tempat lain tim Lloyd yang lainnya sedang melakukan latihan mereka. Terutama Silpa yang gak ada henti-hentinya untuk berlatih. Cuma kita lanjutkan di part selanjutnya guys. Ya mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you, nama mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam kuru guys.